dan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? yang menginspirasi dan yang memotivasi kita. Masih ingat? Katakan dengan semangat, ya. Kalau ada suaranya, gerakannya, lakukan dengan lantang, lakukan dengan gerakan yang tegas. Dilakukan itu suara kita. Bagaimana Espero? Sekali lagi, bagaimana Espero? Berprestasi jaya. Tangan. Yes, tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oh, belum. Belum mantap. Belum bergerak. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, siap belajar? Terima kasih. Kalau siap belajar berarti siapkan juga fokus kalian, siapkan juga konsentrasi kalian. Saya akan cek terlebih dahulu fokus kalian, konsentrasi kalian tidak cukup ngomong konsentrasi ya. Jangan saya melalui sebuah permainan kalian kalau ini ya. Ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga. Ya, kamu jawab sesuai dengan ucapan saya. Ini berapa? Satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Nanti kalau saya sudah menunjuk, kamu jawab sesuai dengan ucapan saya. Saya tadi ucap ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga. Oke, ini. Yang ini, kalau ini, yang ini, yang ini, kalau ini, oh, yang dari mana? Ini, ini, kalau ini, kalau ini, itu berbeda. Yang ini, Dua. kalau ini, Tiga. ini, Satu. sudah paham? Ada yang masih bingung? Ada bingung? Ayo ini berapa? Ayo ini berapa? Ya. Yang ini? Kalau ini? Ini? Ini berapa? Bingung? Yang ini? Nah. Ini berapa? Kalau ini? Kalau ini? Yang ini? Kalau ini? Nanti yang masih bingung tanya sama. Saya ulangi lagi. Ini mungkin sudah berbeda semuanya tadi ya. Makanya mau konsentrasi. Gajah, bebek,
kambing, kuda, gajah, bebek, kambing. Bebeknya ada berapa? Saya melihat kamu begitu berpikir keras luar biasa. Bebeknya ada berapa? Atau gajahnya ada berapa? Apa ya? Susah kamu itu dan memikirkan kaki berapa ya? Tidak bisa. Saya tadi sudah bilang, sebutkan jawaban kamu dengan atau dari apa yang saya sebutkan. Dan saya ucapkan, berarti kamu cukup menentukan apa namanya? Mana kata saya bicara? Kambingnya ada berapa? Cukup menentukan. Kambingnya ada berapa? Iya kan? Itu sama ini. Kambingnya jadi ini. Dari tengah. Apa ya? Belum lagi. Oh, berarti kamu belum berkomentar. Tapi kalau tentang tulang akan setelah materi ini bertujuan untuk menjadi potensi kamu, ya, supaya nanti potensi yang kamu miliki bisa dikembangkan sesuai dengan bakat tadi. Dan nanti kita akan menjadi yang sangat potensi bagian setiap orang pasti memiliki berbeda. Dan kalian bisa mempersiapkan diri di dalam belajar untuk bisa melakukan suatu prestasi belajar yang efektif. Ya, kalau belajar menggunakan belajar yang tentunya hasilnya akan lebih produktif. Ini untuk kalian sendiri yang untuk mengenal potensi utamanya dari belajar ini, kalian akan melakukan beberapa kegiatan. Karena kegiatan pemecahkan tas kemudian setelah itu membuat kegiatan terus kemudian nanti kita akan bicara tentang konsep belajar sampai dengan nanti kita merancang strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Tapi kalian akan berkegiatan dari secara individual dan pasangan mungkin Oke, ini kegiatan kita. Dan untuk melewati materi ini, kalau tadi kan ini hanya sekedar pemanasan saja ya, seperti dari posisi kamu, ya? Sudah? Ini anak sekalian. Pak Tio ingin kamu membuat sebuah gambar yang berdasarkan instruksi saya. Ya, informasi dari yang nanti ada 3 kali kalian membaca dan kita akan bandingkan hasilnya seperti apa. Dan 3 kali itu apakah salah yang pertama, kedua, atau ketiga yang paling mirip hasilnya dengan kalian satu organisasi. Paham ya? Sekarang yang nomor 1 ya, dibagi jadi 2 semua. Tidak usah sebenarnya cukup angka 1 saja ya. Buatkan gambar persegi dengan ukuran kurang lebih sisinya 15 cm. Persegi dengan sisi 15 cm. Kurang lebih ya. Jangan salah. Ini pekerjaan individu, tidak ada diskusi. Sedapatnya kalian, sebisanya kalian memahami instruksi dari saya,
cm. Saya ulangi sekali lagi dulu. Buatlah gambar persegi dengan panjang sisi kurang lebih 15 cm. Cukup. Dari ujung kanan atas ke ujung kiri bawah persegi tersebut. Buatlah lingkaran dengan diameter kurang lebih 3 cm di pojok kiri atas persegi tersebut dengan sisi menyentuh sisi persegi. Buatlah segitiga sama sisi di pojok kiri dari pojok kanan bawah dengan panjang sisi siku kurang lebih 2,5 cm. Letakkan di paling bawah kertas, ambil kertas berikutnya, beri nomor 2 di pojok kiri atas. Sudah cukup. Ya, gambar pertama cukup. Gambar yang kedua. Kalau tadi Pak Teo hanya menyampaikan instruksi secara lisan, sekarang boleh kalian perhatikan. Mungkin ada rumput atau petunjuk-petunjuk dalam gerakan yang Pak Teo tunjukkan di hadapan kalian. Maka perhatikan baik-baik. Jadi ini sambungan ada tulisannya, ada 3 gerakan. Pertama, ukuran sisi kurang lebih 15 cm persegi itu berarti kotak yang sisinya sama. Ya, kotak yang posisinya sama. Kotak. Sini 15 cm, ya sini 15 cm, sini 15 cm, 15 cm. Itu namanya ya, tidak bagus tidak apa-apa, karena ini bukan gambar bagus. Oke, kiri bawah, jadi garis silang, gitu ya, jadi penceng gitu, paham ya? Ini kan dari kotak nih, ya, terus di bawah silang dari kanan atas gitu. Garis sudah. Berikutnya, buat segitiga sama sisi di pojok kanan bawah dengan ukuran sisi sikunya kurang lebih 2,5 cm. Ini kan tadi gini, ini kotak ya. Nah di bawah kanan ini kan, dan buat siku-siku, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ya. Sisi siku-sikunya tadi berapa? 2,5 cm. Jadi ke atasnya 2,5, ke sampingnya 2,5 baru 2. Nah, di kanan bawah, ingat kanan bawah. Jadi misalnya ini kotak nih, ini ya, tapi di sininya nih. Ini kalau di kakinya di sini nih. Ini 2,5 cm. Ininya juga 2,5 cm baru garis. Kira-kira sudah. Buat lingkaran di pojok kiri atas dari bangun persegi tersebut. Jadi di atas kiri, ini begininya kamu ya. Ini di sini gambarkan lingkaran, sentuh lingkarannya. Dengan diameter kurang lebih 3
cm. Diameter itu berarti 2 kalinya jari-jari. Paham? Kurang lebih 3 cm. Lingkaran loh ya, dengan diameter kurang lebih 3 cm. Oke, cukup. Segitiganya tadi siku-siku kan ya? Ya kan? Segitiganya siku-siku kan? Yang tadi nomor 1 dan nomor 2 tidak usah diperbaiki apa saja saja. Sekarang kalian gambar seperti ini. Agak cepat. Satu menit cukup. Cukup sekali. Garisnya jangan berbentuk ya. Cukup. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paling mirip bentuknya. Yang paling mirip bentuknya. 3. Semuanya. Sampai bentuk kan? Lalu kita berbeda ya. Oke. Siapa yang paling mirip gambar nomor 1? Gambar nomor 2. Nomor 2 ya. Opsi atau pilihan A, B, atau C pada lembar jawaban dari setiap nomor pernyataan tersebut. Apa saja? Gini mas Mbak. Ini agak dikit. Nah, agak stop. Ini ada. Nomor 1 ada nomor 1, nomor 2 ada nomor 2. Tidak usah ditulis apa cuma langsung saja semuanya saya kamu mau menjawab ya langsung saja tidak murid mandiri dan kuat, sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi.
konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan tuliskan ada berapa jumlahnya, kemudian jumlah B-nya juga dihitung, masukkan ke jumlah B, kemudian jawaban C dihitung, masukkan ke jumlah C, jumlah A, B, dan C nanti semuanya 30 harus 30. Harus 30 semuanya. Kalau baru 29 berarti ada yang belum terhitung. 17 kan? 14 ya. Kamu sih ya? 30 sebenarnya. Baru 29 bersama guru yang hebat, cinta dan bersahabat. Ayo dipastikan jumlah semuanya nanti kita nomor 30. Kalau sudah hasilnya berapa, terus dikalikan 100%. Sudah berapa? Sini 9/30 dikalikan 100%. Ini ada keterangannya itu di sebelah ini. Kalau menurut persentase kotak bawah yang nomor 3 dari 1 ya. Sekarang yang A kamu misalnya jumlahnya berapa? 10 misalnya, berarti persentase A nya adalah 10 dibagi 30 kali 100%. Gitu, paham? Berarti ini berapa? Sama saja 100 di 1000 dibagi 30. Kita bilang 100 dibagi 33,3%. Begitu kan? Paham tidak? Kalau 5, misalnya B5. Ini yang A ya, persentase A. Yang persentase B, ini contohnya 5 ya. Berarti 5 per 10 dikalikan 100%. Berarti berapa? 5 bagi 10 maaf, 5 per 30 berarti kan 1/6 ya Pak ya? Ini kan 10 1/6 dari 100 atau 100 bagi 6 kan gitu? Berarti berapa? Separuhnya ini 10% kan 33,3. Berarti 16 koma itu aja bisa. Yang penting cara hitungnya kayak gini. Jumlahnya berapa dibagi 30, jumlah berapa dibagi 30 kali 100. Hitung.
tinggi A. Kalau yang paling tinggi B, kamu tulis auditorial. Oke? Auditorial. Sudah? Kalau yang paling tinggi C persentasenya ditulis kinestetik. 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 Kika biasa. Kinestetik. Biasa saja. Dengan pasangan yang sama tugas kalian sekarang adalah kalian bercerita berbagi pengalaman dengan teman pasangan itu, pengalaman kalian bercerita, kemudian hasilnya sama kan, dan silakan dari sebanyak mungkin dari cerita temanmu itu bagaimana kebiasaan belajarnya, ya, baik di rumah maupun di sekolah. Kira-kira strategi belajar apa yang biasanya dia lakukan dan paling sering memberikan dampak paling positif, dampak paling banyak. Ya, kalau belajar itu produktif, gitu kan? Paham ya? Nanti perpasangan bergantian. Jadi silakan siapa yang akan duluan bercerita, yang satu mendengarkan, kemudian nanti berpasangan atau mungkin di tengah-tengah itu boleh memotong, gitu kan? Berikan izin untuk berbagi. Silakan. Belajarnya enaknya bagaimana? Apa? Ini nomor 3 nih. Belajar bagaimana? Sekitarnya
pertama ceritakan tentang hasil dirimu. Kita hasil asesmen kan tadi sudah ya, sudah diketahui ya. Oke, tadi ini sudah terjawab, tetapi saya ingin tanggapan kamu setelah kamu tahu bahwa oh ternyata kamu hasil asesmennya tidak ada belajar visual. Kamu enggak? Ya. Kamu sudah tahu ya visual itu apa? Iya benar. Nanti kita akan bicara tentang konsep ini. Tetapi setidaknya apakah ada kecocokan antara hasil pasien itu sesuai dengan apa yang dirasakan? Ya. Terus yang mau mas? Dan apa? Cocok dengan tutorial. Aku lagi mas, kamu mas? Kita satu, cocok. Apa belum tahu ya minus apa yang kita lakukan? Bentar dari itu merujuk kepada bagaimana cara otak menyenangi sebuah informasi itu diterima, ya, diterima, kemudian diolah, disimpan, kemudian direproduksi kembali. Sekali lagi itu berbeda dengan bagaimana cara otak menyenangi sebuah informasi itu diterima, kemudian disimpan, dan diolah, disimpan, kemudian direproduksi. Apakah otak itu lebih menyenangi apabila informasi itu diterima melalui penglihatan, pendengaran, atau tidak? Maka di sini nanti kita akan mengenal 3 gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini gaya belajar di mana orang tersebut lebih mudah menerima informasi, mengolah, kemudian mereproduksi kembali, gitu ya. Apabila informasi itu diterima dengan cara melihat atau memahami, mudah menerima, mudah mengingat, mudah mengeluarkan kembali informasi yang sudah disimpan di otak. Dan orang tersebut gaya visual. Kemudian kalau auditorial, kemampuan dia berarti gimana? Di telinga, pendengaran. Dia akan dengan mudah menerima informasi sampai di mana mulai terjadi, gitu ya. Apabila informasi itu diterima melalui indera pendengaran, berarti itu akan rekap kembali, ya. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Kalau kinestetik itu apa? Tadi dengan diperagakan, jadi dia akan lebih mudah melihat, lebih mudah mengira informasi, mengolah, menyimpan, mereproduksi, menghasilkan kembali, mengeluarkan kembali apa yang sudah disimpan. Itu apabila informasinya diterima melalui peragakan, ada gerakan dan sebagainya. Jadi ini misalnya dicontohkan dalam oleh bagi orang yang visual, ya, bagi orang yang visual, dia akan mudah menerima informasi atau materi hidroponik itu apabila materinya itu diperlihatkan, mungkin melalui video, melalui gambar-gambar, poster dan sebagainya, atau dalam bentuk bacaan secara tulis. Itu bisa otak mendengar informasi tersebut. Ya, tapi kalau yang auditorial ada film tentang hidroponik, kemudian ada poster-poster tentang hidroponik, dia tidak terlalu suka. Dia lebih suka apabila materi itu disampaikan secara visual atau mungkin melalui rekaman, diputer, ya, atau mungkin melalui bercerita. Cara membuat hidroponik dengan alatnya ini, kemudian dengan alat
model ini, dia lebih mudah. Tapi kalau yang kinestetik bisa kinestetik itu sambil diperagakan. Bahkan yang bersangkutan mungkin juga sambil melakukan percobaan. Ini perbedaan. Dalam satu contoh saja. Ya, baik. Grafik warna atau tulisan, senang membaca dan mencatat itu. Ini semua kan informasi yang diperlihatkan, yang dibaca, yang dilihat. Kemudian yang kedua, tertarik pada tampilan visual. Jadi tampilan yang sifatnya visual atau bisa dilihat melalui mata, ya. Seperti diagram, mind map itu peta pikiran. Pernah membuat peta pikiran? Nah, kemudian video ilustrasi atau slide presentasi seperti ini, ya. Itu lebih tertarik. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Walaupun di sini sedang menjelaskan atau dijelaskan pembuatan hidroponik, di sini bayangannya muncul seolah-olah berseliweran di alam pikirannya, maka di depan matanya itu sedang membuat. Kelihatan filmnya seperti film. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif yaitu gunakan gambar, video, infografik, membuat catatan warna-warni atau diberi spotlight, ya, seperti stabilo atau diberi garis atau mungkin digunakan spidol yang warna-warni, ya, atau poin-poin warna-warni itu untuk catatan-catatan yang mungkin menunjukkan kanan sangat penting diberi warna yang berbeda dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Lebih tambahan juga informasi disampaikan secara lisan. Secara lisan itu bisa saja langsung seperti ini, atau mungkin diperdengarkan melalui rekaman, ya, atau mungkin orang lain dengan cara bercerita, berdiskusi dan sebagainya. Baik, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Cenderung mengenal informasi dengan cara mengucapkannya. Bahkan mungkin kalau sedang belajar itu ada kecenderungan baru membaca itu sambil bibirnya umbet-umbet, bahkan kadang-kadang sambil mengeluarkan suara. Jadi kayak pemain sendiri. Ada ya? Kemudian cenderung strategi pembelajaran yang efektif gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, dan pasif. Dorong diri sendiri untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Ya, misalnya ada penjelasan yang pada lebar dalam sebuah materi, kemudian dibuatkan dalam kalimat sendiri, kemudian diucapkan. Itu bergerak atau melakukan langsung. Jadi orang kinestetik itu lebih banyak tujuannya itu bergerak, tidak senang berdiam diri, gitu ya. Ini pada saat berbicara pun ini awalnya kemana-mana, began, mungkin goyang, gitu kan, berpindah tempat dan sebagainya. Intinya tidak senang berdiam diri. Kemudian operasi eksperimen atau aktivitas fisik, dan bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, itu tadi hasilnya tidak suka diam. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara, membaca. Strategi pembelajaran yang efektif gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Serta sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri sambil jalan atau berjalan antar pos, berjalan antar posisi, ya. Ini ciri-cirinya. Oke. Artinya, kalau kalian banyak yang A itu adalah banyak visual, menggambarkan ciri-ciri kamu sebetulnya itu yang di dalam tes itu. Ya. Makanya disebutkan kamu banyak yang A, berarti sebenarnya adalah visual. Sementara yang BB itu adalah indikasi untuk gaya
auditorial. Kamu bisa menghasilkan dua, tapi yang satunya di sekolah kembali. Paham ya? Ada diskusi tapi nanti hasilnya sudah semua ya. Perhatikan di sini saya hanya sekali saja. Masing-masing menuliskan satu rencana strategi atau cara belajar yang akan kamu lakukan ke depan untuk meningkatkan hasil belajar kalian atau supaya belajar kalian itu menjadi efektif setelah kamu mengetahui gaya belajarmu masing-masing. Kalian berpasangan, silakan diskusikan boleh, tetapi nanti hasilnya berbeda. Bisa saling memberi masukan. Materi pelajaran saya baca, kemudian nanti akan saya rekam, kemudian saya putar dan saya perdengarkan lagi. Kan bisa saja. Tapi ini rencana yang sekiranya betul-betul akan kamu lakukan gitu ya. Yang akan kamu terapkan, bukan hanya teoritis. Atau supaya belajar lebih efektif setelah kamu tahu gaya belajar visual, tutorial atau fitness, nanti. Dan tadi sudah disampaikan, dijelaskan tentang ciri-cirinya, dan digunakan. Saking banyaknya itu, akan berlanjut. Guru lagi suruh. Mulai dari yang visual, ambil yang paling banyak. Saya bacakan. Ini yang dari visual ya. Strategi belajar yang akan saya lakukan adalah membuat catatan warna-warni karena dapat menyenangkan hati saya saat belajar. Dan saya akan lebih sering menonton video pembelajaran
karena saya lebih mudah memahami pembelajaran jika saya sering menonton video tersebut. Vanessa Manafalita dengan gaya belajarnya. Sementara ini sudah mulai dilakukan atau baru mau makan? Sudah dari kelas 8 saya bikin catatan. Luar biasa. Dan ini akan diteruskan ya. Dan hasilnya sangat membantu. Sangat membantu. Karena kamu belajar dengan cara ini senang kan? Ya senang. Ada lagi yang seperti oh, hebat. Tadi ambil yang banyak-banyak saja. Yang saya lakukan adalah membaca materi dan mencatat materi yang sudah dijelaskan. Jadi dibaca kemudian dicatat. Karena dari strategi ini saya lebih mudah memahami materi tersebut. Oke, ini berarti ada sedikit perpaduan, ya. Dengan kita sudah mencatatnya itu kita satu ya. Ini dikombinasikan oleh apa? Yang pasti strategi siswanya sudah muncul, yaitu apa? Membaca. Dan ini membuat apa namanya? Catatan. Mungkin dia mampu setelah dirangkum kan dibaca kembali. Lain gitu. Lainnya mana lagi? Oke. Sudah dihasilkan. Dan hasilnya sangat membantu sekali. Tapi harus diperlukan. Ini barangkali nanti juga menginspirasi bagi yang lain yang tipenya besar. Ya. Barangkali kamu belum melaksanakan strategi yang ini, cukup. Strategi saya dalam meningkatkan belajar saya adalah satu, membuat ringkasan sendiri setelah dijelaskan oleh guru. Ringkasan ya. Auditornya munculnya di mana? Pada saat mendapat penjelasannya ya, penjelasan guru ya. Tapi tidak apa-apa, berarti setelah dijelaskan sudah apa namanya? Masuk ke paham, apalagi ditambah dengan mencatat ya. Membuat ringkasan. Ringkasan juga. Oke. Terus membuat mencari pembelajaran online di internet dalam bentuk penjelasan secara lisan. Berarti dalam bentuk apa itu? Video tapi yang diutamakan informasi lewat lisannya, bukan tanyangannya. Gitu ya. Oke. Boleh jadi karena dia memanfaatkan media belajarnya lewat video, tapi yang akan menjadi daya tarik dia adalah apa yang dijelaskan melalui lisan ini. Bahkan mungkin videonya tidak ditonton, yang diperhatikan adalah suaranya saja. Itu maksudnya kan? Menghafal dengan cara mengucapkannya dengan keras secara berulang-ulang sampai saya benar-benar memahaminya. Siapa ini? Ayo mana? Bisa dijelaskan? Begitu. Membaca, tapi ini ngomong. Kemudian sampai paham. Berarti bisa berkali-kali ya. Apalagi kalau itu seperti apa? Terus yang kedua, mencari materi yang tidak paham di internet seperti itu, lalu dengarkan dan catat. Bersama murid melangkah tepat, 7 jurus PK hebat, 7 jurus